Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang metode substitusi. Jadi apa itu metode substitusi? Ya ada di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya integral f komposisi gx dikali g aksen x ya turunan g-nya dx sama dengan f besar komposisi gx plus c ya, karena integral tertentu, dan f besar ini merupakan anti turunan dari si f kecil, atau kalau dengan bahasa lainnya turunan f besar ini ya f kecil gitu ya. Oke, jadi gimana maksudnya? Coba kita langsung ke soalnya aja ya. Jadi kita punya integral akar 3x plus 2 dx. Gimana caranya? Ya, kalau kita pengen ikutin ini berarti kan sebenarnya fx di sini adalah akar x dan si gx-nya adalah 3x plus 2. Iya enggak? Berarti kan kalau misalkan f gx itu apa? Akar, ya kan? X cuma diganti jadi 3x plus 2 kan? Sama nggak? Sama ya? Jadi ini sama dengan integral f gx. Cuma kalau kita mau ikutin metode substitusi harus ada g aksennya nggak sih? Iya nggak? Harus ada g aksen. Di sini nggak ada g aksen. G aksen di sini berapa? G aksen x sama dengan turunan 3x plus 2 kan 3 ya? 3 gitu. Di sini nggak ada 3 teman-teman. Gimana cara munculinnya? Munculnya adalah 3 dikali sepertiga. Ini kan nggak ngaruh kan kalau dikali 1 kan. Makanya 3 kali sepertiga dari dx gitu ya. Ini sepertiganya boleh keluar ya teman-teman. Sepertiga integral f gx. Dan 3 ini adalah g aksen x gitu. G aksen x dx. Nah ya udah. Berarti kata metode substitusi ini sama dengan apa? Sepertiga dikali apa? Dikali f gx, f besar gx plus c. Ya enggak? Kayak gitu ya. Nah, tapi f besar ini apa? Anti turunan si f. Berarti kita mau cari integral si fx-nya dulu ya. Berarti integral fx itu sama dengan integral berapa? Integral dari akar x dx ya. Ini sama dengan integral x pangkat setengah dx. Jadi ini sama dengan berapa? Berarti ini x pangkat seperdua tambah 1 per x pangkat seperdua tambah seperdua tambah 1 aja. Seperdua tambah 1 ini sama dengan berapa ya? 2 per 3 dikali x 3 per 2 plus c ya. Kayak gitu. Cuma kan nanti ada plus c di sini jadi nggak ngaruh. Ini lanjut ya. Lanjut. Ini sama dengan sepertiga f besarnya kan ini nih. Ini f besar kan? F besar ya. Berarti 2 per 3 tapi gx bukan x dalamnya. Gx-nya itu apa tadi? 3x plus 2 pangkat 3 per 2 plus c gitu teman-teman ya. Jadi ini sama dengan 2 per 9 3x plus 2 3 per 2 plus c ya. Plus c gitu. Nah, jadi integral dari akar 3x plus 2 dx sama dengan 2 per 9 3x plus 2 pangkat 3 per 2 plus c. Nah, mungkin agak ribet ya, harus dimisalin f, g. Nah, mungkin cara mudah penulisannya teman-teman bisa mengerjakan seperti ini. Integral akar 3x plus 2 dx ya. Berarti kita misalkan, misal u sama dengan 3x plus 2, maka du berapa teman? Du sama 3 dx. Berarti ini sama dengan apa? Akar u. Tapi di sini dx kan kita maunya u kan, karena kita udah baru ngubah fungsinya jadi fungsi u kan. Tapi di sini masih dx. Gimana supaya jadi du? Ah, ingat sama kayak metode dari awal. Kita kan tadi dx ya. Supaya dia jadi du kan harusnya 3dx kan. 3dx sama dengan du. Harusnya ada 3 di sini. Cuma supaya dia ini satu ya sepertiga kan. Nggak ngaruh kan. Kayak dx itu sama dengan 1 kali dx kan. Ya, 1 itu kan sama dengan 3 kali 1 per 3 dx kan. Nggak ngaruh kan. Ya udah, berarti ini sama dengan sepertiga boleh keluar. Sepertiga integral akar u 3 dx apa? D u. Kayak gitu ya. Berarti ini sama dengan apa? Ini teman-teman langsung hitung aja. Ini sama kayak ini kan. Yang di atas ini cuma ganti u aja. Jadi ini sama dengan hasilnya 2 per 3 u ya. U pangkat 3 per 2 plus C. Kayak gitu ya. Dan U-nya balikin.
kali 2 per 3 dikali U-nya tadi kita misalin apa? 3x plus 2. 3x plus 2 angka 3 per 2 plus C. Sama ya teman-teman, sama yang metode pertama ya, sama metode kedua. Jadi kayak gitu. Kita lanjut yang ke B aja. Yang B ini kita punya soal kita mau menghitung integral dari cos 3x plus 2 dx ya. Gimana caranya? Awalnya kan kita biasanya tahu ya kalau misalkan anti turunan dari cos itu apa? Integral cos ini adalah sin ya, sin x ya plus c gitu. Cuma kan di sini ada 3x plus 2. Jadi integral cos 3x plus 2. Ini bukan berarti integralnya adalah sin 3x plus 2 plus c. Ini salah teman-teman. Gimana caranya? Kita pakai metode substitusi gitu. Misal U sama dengan 3x plus 2. Berarti apa? DU sama dengan 3dx ya. Kayak gitu ya. Nah, ya udah berarti ini sama dengan integral cos U. Tapi sini dx. Gimana supaya dia jadi du, teman-teman? Supaya dia jadi du, ini kan harusnya apa? 3dx kan? Berarti sama dengan integral cos 3x plus 2 dikali 3dx kan? Cuma kita harus kali sepertiga karena kan mau jadi satu kan? Ya udah berarti ini sepertiga dikali 3. Dan ini 3dx ini apa? Du kan? Ya udah, sepertiga keluar, sepertiga integral cos U 3dx adalah du. Nah, ini tinggal dihitung kayak biasa ya. Integral cos U tadi adalah sin U gitu ya. Sepertiga sin U plus C, teman-teman. Dan sin U-nya kita balikin. Jadi apa? Yang misalkan tadi, U-nya adalah 3x plus 2 plus C gitu ya. Jadi integral dari cos 3x plus 2 adalah sepertiga sin 3x plus 2. Kayak gitu. Lanjut yang ke C. Yang ke C ini kita mau menghitung integral dari cos pi P min akar 7 dv ya gitu. Nah, udah. Caranya sama teman-teman yang kita misalkan. Misal ya U sama dengan pi P min akar 7, maka DU berapa? DU-nya pi ya, pi d dv kayak gitu ya. Nah, ya udah. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan integral cos U ya. Cuman di sini kan masih dv kan. Cos pi v min akar 7. Gimana supaya dv ini jadi du? Ya berarti perlu kali pi kan. Berarti harus kali seperpi gitu teman-teman ya. Berarti ini seperpi pi dv-nya jadi du kayak gitu ya. Dan ini seperpinya keluar aja nggak apa-apa ya. Seperpi keluar. Jadi sisanya integral cos U du. Dan ya udah tinggal hitung ya. Integral cos kan kita tahu apa? Sin ya. Sin U plus C gitu. Dan ini sama dengan seperti sin U-nya kita balikin jadi apa? U-nya tadi pi V min akar 7 ya. Jadi integral dari pi V min akar 7 dv adalah integral 1 per pi sin pi V min akar 7 plus C. Oke, masih lanjut ya. Kita punya yang DEF ya. Yang D ini kita diminta untuk menghitung integral ini. Kita tulis ya. Integral x akar x kuadrat plus 4 dx. Oke, di sini ada dua teman-teman. Yang pertama tuh yang x, yang kedua yang akar ini. Mana yang dimisalin? Mana yang mau disubstitusi? Apakah x kuadrat plus 4? Nah, strateginya adalah kita pilih yang kalau diturunin tuh ada unsurnya ada di fungsinya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan aku pilih x kuadrat plus 4, misalkan jadikan u, ya maka du sama dengan 2x dx kan. X dx ini ada nggak? Ada. Ini kan kalau disusun lagi jadi apa? Akar x kuadrat plus 4 x dx kan. Jadi nanti supaya x unsur x yang di sini hilang semua jadi u gitu. Nah, cuma kan ada 2. Ya, ada 2. Berarti kita kali 2 kali 1/2 gitu ya. Jadi kan kita tadi udah misalin u sama dengan x kuadrat plus 4 kan. Berarti apa? Integral akar u ya 1/2 keluar ya. 1/2 keluar aja. 2x dx jadi apa? 2x dx jadi du gitu teman-teman.
Kalau misalkan kita coba substitusi, misalnya coret-coretan ya, U sama dengan X gitu. Berarti DU sama dengan DX kan? Berarti apa? U-nya jadi X, X-nya jadi U, maka X kuadratnya jadi U kuadrat plus 4 DU. Ini sama aja nggak sih? DX-nya kan D, jadi DU kan langsung kan. Semua huruf variabel X jadi U kan. Jadi sama aja, ya nggak ngaruh gitu. Jadi ya lebih baik substitusi yang X kuadrat plus 4. Kalau X kuadrat plus 4 kan turunin ada unsur X-nya kan. X ini ada di fungsi ini. Ya udah, berarti yang kita bisa adalah X kuadrat plus 4. Ini coret-coretan aja ya. Ya udah, ini tinggal hitung ya. Ini 1/2, ini integral U pangkat setengah ya. U pangkat setengah DU, berarti ini setengah dikali ini apa ya? U pangkat setengah tambah 1 ya. Per setengah tambah 1 plus C ya, jangan lupa. Ini 1/2 dikali 2/3 ya. Dikali U pangkat 3/2 plus C. Dan ini sama dengan coret-coret jadi 1/3. U-nya kita balikin. Jadi apa? X kuadrat plus 4 pangkat 3/2 plus C. Jadi integral dari X kali akar X kuadrat plus 4 adalah 1/3 dikali X kuadrat plus 4 pangkat 3/2 plus C gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke yang E ya. Yang E ini kita punya integral X kuadrat cos X pangkat 3 plus 5 dx. Mana yang kita misalin? Misalin X kuadrat atau X pangkat 3 plus 5. Ingat, kita misalin yang kalau diturunin unsurnya tuh ada di sini, di fungsinya. Jadi contohnya ya kita pilih coba U sama dengan X pangkat 3 plus 5. Berarti DU sama dengan apa? 3X kuadrat kan, DX. Nah, X kuadrat ada nggak di sini? Ada. Berarti yang kita misalin ini teman-teman. Ya, ini berarti sama dengan apa? X kuadrat. Ya, aku susun ulang ya. Ini jadi cosnya di depan dulu ya. Cos X pangkat 3 plus 5 X kuadrat DX. Ya sama nggak? Nah, cuma di sini depannya ada 3 kan. Harus dikali 3 nih. Dikali 3 berarti sini harus kali 1/3. 1/3 keluar. Jadi integral cos X pangkat 3 plus 5 tadi kita misalin apa? U ya. Jadi cos U dikali 3X kuadrat DX. 3X kuadrat DX itu apa? Ini 3X kuadrat DX sama dengan DU. Jadi lebih simpel ya ngitungnya ya. Jadi kan integral cos apa? Sin U, tapi ya plus C ya, jangan lupa ya, integral tertentu plus C. Nah, tapi U-nya kita balikin, jadi yang kita substitusi tadi 1/3 sin U-nya adalah X pangkat 3 plus 5 plus C ya. Jadi integral dari X kuadrat cos X pangkat 3 plus 5 dx adalah 1/3 dikali sin X pangkat 5 plus 5. X pangkat 3 plus 5 plus C ya. Jangan lupa integral tentu ya. Integral tentu kasih plus C ya. Kita lanjut yang ke F. Yang ke F ini kita punya integral dari X pangkat 6 sin 3X pangkat 7 plus 9 akar 3 pangkat 3 dari cos 3X pangkat 7 plus 9. Nah, ayo gimana cara? Ya, ini dx ya tentu ya. Oke, kita mau substitusi yang mana? Ya, sebenarnya udah kelihatan jelas kan. Kalau misalkan X pangkat 7 turunin kan ada X pangkat 6 ya kan. Ya enggak? Di sini X pangkat 6 ada di depan. Ya udah berarti kita coba substitusi U sama dengan 3X pangkat 7 plus 9. Berarti apa? DU sama dengan 7 turun dari 7 kali 3 21 X pangkat 6 D X gitu. Ini aku susun ulang lagi. Ini sama dengan integral sin 3X pangkat 7 plus 9 akar pangkat 3 dari cos 3X pangkat 7 plus 9 X pangkat 6 dx gitu. Nah, ini kan jadi apa? Sin X 3X pangkat 7 plus 9 dari U ya. U. Dan ini 3X pangkat 7 plus 9 adalah U ya. Cos U. Ya, ini pangkat 3. Nah, supaya jadi DU gimana? Ini X pangkat 6 dx. Sedangkan sini ada 21 ya. Kali 21. Cuma dikali 1/21. Jadi 1/21 nya keluar ya. 1/21. 21 X pangkat 6 dx berapa? DU ya kan? Ini ya. Yang ini nih. Jadi habis itu gimana? Habis itu di sini masih ada sin, ada cos.
gimana tuh caranya? Caranya adalah kita pakai substitusi lagi teman-teman. Misal di sini substitusinya cos aja ya. Karena kalau cos turunannya min sin kan, dan sin di sini ada gitu. Jadi misal U sama dengan, ya jangan U lagi, U udah dipakai. Misal V sama dengan cos U teman-teman. Maka apa? Maka dV sama dengan sin min sin U du ya. Oke, lanjut ini sama dengan 1/21. Ini aku susun ulang dulu ya. Ini integral akar cos U pangkat 3 ya. Di akar ya. Sin U du. Di sini ini kan tadi sama dengan apa? 1/21 integral akar pangkat 3 cos U-nya apa? V kan? V di sini. Dan ini gimana supaya jadi dV? Di sini ada sin U du, di sini min sin U du. Ya udah kali min aja, dikali min. Tapi dikali min lagi, kan nggak ngaruh ya, jadi positif kan tetap. Ya udah. Min sin U du apa? dV. Dan di sini minnya keluar, min yang pertama dikeluarin aja ya. Kan min sama min kan, ada dua min negatif. Ya udah. Ini tinggal kita hitung kan, jauh lebih mudah kan daripada kita ngitung ini secara langsung. Ya udah, berarti ini min 1/21 integral. Nah, akar pangkat 3 dari V kan V pangkat 1/3 ya. Pangkat 1/3 dV, berarti ini sama dengan min 1/21 integral. Langsung aja ya. V pangkat 1/3 tambah 1 per 1/3 tambah 1 ya. Dan ini sama dengan min 1/21. Ini jadi 1/3 jadi 3/4 ya. 3/4 V pangkat 4/3 plus C. Jangan lupa ini plus C ya. Plus C karena integral tak tentu. Ya udah. Habis itu diapain? Dibalikin semuanya ya. Dibalikin semuanya teman-teman. Ini bisa disederhanain jadi apa? 7 ya. 21/3 7 kan. Jadi min 1/28 ya. Lalu V-nya ini apa? V-nya kita balikin cos U. Cos U pangkat 4/3 plus C. Tapi U-nya ini kan juga hasil substitusi kan. Min 1/28 cos U-nya adalah 3x pangkat 7 plus 9. 3x pangkat 7 plus 9 pangkat 4/3 plus C. Ya, jadi integral dari ini nih, yang panjang ini nih, yang F, itu adalah min 1/28 cos 3x pangkat 7 plus 9 pangkat 4/3 plus C.